Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Saudara-saudaraku, alhamdulillah kita bertemu kembali di Hidup Sehat bersama Lukman Effendi. Di pembahasan sebelumnya sudah kita bahas pemahaman secara umum tentang kesehatan fisik, mental, jiwa, sosial, spiritual, dan yang terakhir jadi ada 5 dimensi jadi fisik, mental, jiwa, spirit, sosial, spiritual dan hati malah 6 Jadi hari ini kita akan menyampaikan tentang bagaimana menjaga kesehatan hati. Hati bukan dalam arti hati yang ada dalam tubuh kita atau hati secara fisik tetapi hati yang sering kita sebut sebagai qalbun salim hati yang sehat Dalam perspektif Al-Quran dan Sunnah hati yang sehat atau kita sering sebut sebagai qalbun salim adalah hati yang selamat dari kesyirikan, bersih dari keraguan atau syubhat, dan juga terjaga dari nafsu yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati yang sehat akan mendatangkan ketenangan, memancarkan akhlak yang baik, dan senantiasa berorientasi pada kehidupan akhirat. Berikut adalah panduan untuk memiliki dan merawat hati yang sehat sesuai Al-Quran dan hadis. Menurut para ulama, salah satunya adalah menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, terdapat beberapa cara utama untuk menjaga kesehatan hati kita. Yang pertama adalah membaca dan mentadaburi Al-Quran. Al-Quran adalah obat utama bagi penyakit hati. Membaca dan memahami maknanya dapat menenangkan jiwa dan memberikan ketetapan hati. Ini seperti juga yang sering kita dengar tombo ati Ada 5 perkaranya. Yang pertama, baca Quran dan maknanya. Maca Quran lan maknanya, artinya, tafsirannya Kemudian yang kedua, menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, bagaimana kita menjaga hati adalah dengan banyak berzikir dan beristighfar. Memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui zikir dan mohon ampunan dapat membersihkan hati dari noda dan dosa. Kemudian mendirikan sholat malam. Ibadah sunnah seperti tahajud sangat efektif untuk mendekatkan diri kepada Allah dan melembutkan hati. Jadi jangan sia-siakan sholat malam minimal 2 rakaat, 1 witir Saya kira kita dengan bangun jam 4 pagi kita masih bisa melakukan sholat tahajud segera setelah bangun kita tunaikan sholat tahajud setidak-tidaknya 2 rakaat dan ditambah 1 witir. Syukur-syukur kita bisa menambah menjadi 4 rakaat, menjadi 6 rakaat, menjadi 8 rakaat. Syukur-syukur kita bisa menambah witirnya tidak hanya 1 rakaat tapi menjadi 3 rakaat Setidak-tidaknya
2 rakaat 1 witir ya. Kita jaga sholat malam kita. Nah ini juga sering dilakukan ya, obat hati ya, zikir malam dan juga sholat malam ya. Kemudian berpuasa ya. Banyak-banyaklah berpuasa, mengosongkan perut. Melalui puasa akan membantu menundukkan hawa nafsu dan menjernihkan pikiran. Ya, kalau tadi kita sebut bahwa sehat hati itu adalah salah satunya juga terjaga dari nafsu yang melanggar perintah Allah, maka perintah untuk kita memperbanyak puasa ini tentu sangat relevan gitu ya. Nah, kita punya kewajiban puasa setiap tahun di bulan Ramadan. Ya, syukur-syukur kita bisa menambah setidaknya di puasa di tengah bulan. Ya, 3 hari di tengah bulan ya, atau juga puasa mingguan, Senin, Kamis, atau juga puasa harian, sehari puasa dan sehari tidak. Tetapi segala sesuatunya, orang sering mengatakan, beberapa semalam yang lalu saya mendengarkan satu kajian tentang sifat berlebihan itu ya tetap tidak baik gitu ya. Jadi segala yang berlebihan tidak baik, termasuk puasa itu ya. Rasulullah sendiri selalu mengingatkan gitu, saya juga tidak puasa. Saya puasa tapi juga tidak puasa. Ya. Saya juga makan. Ya. Jadi dalam konteks yang baik saja kita memang tidak boleh berlebihan. Jadi ketika gitu berlebihan itu maknanya menjadi negatif, gitu ya. Makanya orang sering mengatakan sesuai takarannya, gitu ya. Nah takaran kita memang berbeda-beda, gitu ya. Bahkan terlalu pintar pun orang sering mengatakan juga berbahaya, terlalu pintar ya. Jadi memang kita sesuaikan takarannya gitu ya. Jadi itu puasa ya. Kemudian yang kelima adalah menjaga asupan yang halal ya. Tadi di dalam konteks sehat secara spiritual kita juga dianjurkan untuk menjaga asupan kita untuk halalan thayyiban. Demikian juga untuk kesehatan hati kita. Makanan yang konsumsi akan menjadi darah dan daging. Mengonsumsi makanan yang halal sangat berpengaruh pada kebersihan dan kesehatan hati kita. Dan yang keenam adalah menebar kemaafan ya, dan menjaga niat. Menghindari sifat tercela seperti dengki, dendam, dan sombong, serta melatih diri untuk selalu bersyukur. Jadi itulah bagaimana kita menjaga hati kita. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, yang pertama adalah membaca dan mentadabburi Al-Quran, ya, memperbanyak zikir dan istighfar, mendirikan sholat malam, berpuasa, menjaga asupan makanan kita, dan yang terakhir menebar kemaafan dan menjaga niat kita. Selalu luruskan niat kita. Apa sih niat Pak Lukman bikin podcast seperti ini? Kita luruskan ya. Bukan untuk cari subscriber ya, bukan untuk mencari yang lain ya. Mudah-mudahan semuanya menjadi bagian dari ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi membuat ini pun bagian dari ibadah kita. Demikian, sampai ketemu di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.